Aduh, deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Asima Beatricia dengan NPM 2115061116, yang kedua ada Nur Anissa Satriza dengan NPM 2115061060, yang ketiga ada saya sendiri Nur Kartikawati dengan NPM 2115061084, dan yang terakhir ada Rona Aprilia dengan NPM 2115061027. Di sini kami akan menjelaskan terkait kalkulus machine learning. Pada pembahasan kali ini, yang akan kami bahas antara lain yaitu yang pertama ada intro kalkulus, yang kedua ada aplikasi turunan pada machine learning, yang ketiga ada konsep turunan dan penerapannya pada Python, yang keempat ada penerapan konsep turunan pada SIR model. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai intro atau pendahuluan kalkulus. Dengan memahami kalkulus, kita dapat yang pertama, mengetahui perubahan fungsi dari waktu ke waktu atau disebut juga derivatif. Yang kedua, kita dapat menjumlahkan nilai akumulatif dari suatu fungsi dalam waktu tertentu atau bisa disebut dengan integral. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui sifat-sifat dari fungsi, di mana fungsi itu ada yang bersifat naik dan bersifat turun. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep turunan. Dalam kalkulus, turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Di sini merupakan bentuk dari limit tak tentu. Jika nilai limit ini ada, maka dapat kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x atau dapat diturunkan terhadap nilai x. Nah, di sini jika limitnya ada, maka turunan dapat dicari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh turunan. Kita mengetahui bahwa rumus turunan itu f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Tetapi di sini kita bisa mencari turunan dengan menggunakan konsep limit tak tentu tadi. Di sini, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, maka f aksen x-nya dapat kita cari dengan rumus yang tadi, sehingga limit H mendekati 0 menjadi X plus H pangkat 3 plus 7 dikali X plus H dikurang X pangkat 3 plus 7X. Lalu kita jumlahkan menjadi limit H mendekati 0, 3X pangkat 2H plus 3X H pangkat 2 plus H pangkat 3 plus 7H per H. Lalu kita jumlahkan kembali menjadi limit H mendekati 0, 3X pangkat 2 plus 3XH plus H pangkat 2 plus 7. Lalu nilai H ini kita substitusikan dengan 0, maka hasilnya menjadi 3X pangkat 2 plus 7. Karena 3X ini dikali 0 dan H pangkat 2 itu digantikan dengan 0, maka hasilnya tinggal 3X pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada turunan parsial dan turunan gradien. Pada bagian ini akan dibahas fungsi f yang bergantung pada satu atau lebih variabel x termasuk bilangan real pangkat n. Contohnya fx sama dengan f terdapat variabel x1 dan x2. Generalisasi turunan fungsi beberapa variabel adalah gradien. Definisi turunan parsial, yaitu turunan parsial adalah menurunkan suatu fungsi dengan parsial. Parsial memiliki arti yaitu sebagian. Kata sebagian dalam artian mempunyai variabel yang belum tentu dalam variabel tersebut hanya terdapat satu jenis. Atau dengan kata lain, turunan parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Next. Selanjutnya itu ada contoh turunan parsial. Contoh turunan parsial. Jika kita punya fx, y dari x plus 2y pangkat 3 dipangkatkan 2, maka kita peroleh turunan parsialnya yaitu do fx, y per do x sama dengan do di sini menandakan turunan parsial. Terhadap apa? Terhadap bisa dilihat pada penyebutnya.
yaitu derivatifnya mau ke variabel apa. Dan di sini bisa ke X dan ke Y. Pada contoh tersebut, jika kita turunkan terhadap X, berarti yang diturunkan yaitu hanya fungsi X-nya saja. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2 dalam kurung X plus 2Y pangkat 3. Selanjutnya, jika kita turunkan terhadap Y, maka sama saja dengan X tadi. Berarti yang diturunkan hanya fungsi Y-nya saja. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 12 dalam kurung X plus 2Y pangkat 3, Y pangkat 2. Selanjutnya contoh gradien. Untuk gradien dalam pembahasan dasarnya yaitu turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah gradien dari fungsi tersebut. Gradien juga berkaitan dengan kemiringan. Misal di suatu titik X tersebut terdapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Maka kita turunkan saja fungsi tersebut dan kemudian masukkan gradiennya. Jika gradiennya positif, berarti kemiringannya positif. Atau pada saat titik itu, fungsi titiknya juga naik. Namun jika negatif, fungsi tersebut juga akan turun. Selanjutnya yaitu ada aplikasi turunan pada machine learning. Nah, machine learning sendiri menggunakan konsep turunan untuk masalah optimalisasi. Algoritma optimasi seperti gradient descent menggunakan turunan untuk menentukan apakah bobot yang akan ditambah atau dikurangi dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Nah, di sini ada contoh gambar dari gradient descent algorithm, yaitu pada gradient ini memiliki bobotnya adalah W sendiri, dan konsep turunan pertama pada gradient descent algorithm ini adalah gradient. Kemudian nilai turunan itu melihat apakah nilai dari fungsi tersebut naik atau turun pada titik-titik yang ada di kurva. Turunan diadopsi oleh gradient descent ini untuk menambah atau mengurangi bobot dari fungsi W sendiri. Bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada SIR model. Model SIR ini adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermark dan McKendrick pada tahun 1972 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Nah, selanjutnya di sini ada gambar SIR model. Nah, di sini SIR model ini membicarakan tentang apa? Jadi bentuknya seperti yang ada pada gambar. Nah, ini dia membicarakan tentang epidemik penyakit. Di sini bisa apa aja penyakitnya, tergantung pada asumsinya. Nah, di sini ada parameter beta dan ada parameter gamma. Nah, selanjutnya di sini model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana yang penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi, yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen, yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu, yaitu T. Ya, di sini ada susceptible, S merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular, kemudian ada infected, I merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular, kemudian yang terakhir ada recovered, R merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Nah, di sini ada asumsikan masing-masing kompartemen baik individu yang sehat maupun individu yang sakit mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Nah, di sini ada parameter beta adalah laju penyebaran penyakit dan parameter gamma adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Selanjutnya di sini terdapat model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat dituliskan dalam bentuk model matematis seperti ini. Nah, di sini mungkin seperti model penyakit khususnya COVID, dia menggunakan metode yang ada di kalkulus, yaitu turunan. Ada deditatif di sini, S itu turunan terhadap waktu, yaitu T, berjalannya. Turunan terhadap waktu ini seiring berjalannya waktu, dia nilainya dapat berubah-berubah, tergantung pada variabelnya. Variabelnya di sini T adalah waktu. Nah, ini adalah salah satu konsep dari turunan. Kemudian di sini ada resultnya, nah ini hasilnya, di mana fungsinya dapat kita estimasikan hasilnya seperti ini, di mana
dia di sini ada susceptible ini semakin menurun karena kenapa? Karena dia berubah menjadi infected dan juga recovered. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menjelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.